Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazimatul Afifah, mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Mahasiswa dalam Menggunakan E-Learning System sebagai Dampak dari Pandemi COVID-19. Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rita Rahayu SE MSI AKSIE, yang telah membimbing saya hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, kepada dosen penelaah saya, yang akan memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Terdapat 5 topik pembahasan pada presentasi saya kali ini, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ternyata turut berdampak pada sektor pendidikan. Salah satu bentuk dampak perkembangan teknologi informasi pada sektor pendidikan ini adalah penggunaan metode pembelajaran online e-learning. E-learning telah merubah sistem pembelajaran tradisional yang sebelumnya teacher center menjadi student center, sehingga pelajar dituntut membangun dan merekonstruksi pengetahuan untuk belajar secara efektif dan dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Banyak manfaat dari penggunaan e-learning system. Di antaranya, pelajar dapat meningkatkan keterampilan seperti mencari, memilih, dan mensintesis informasi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan pengetahuannya. Di Indonesia sendiri, penerapan e-learning sebagai media komunikasi dan pembelajaran jarak jauh sudah mulai dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan, tidak terkecuali di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan seperti Permendikbud Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 2 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Pada awalnya, e-learning system ini hanya dipergunakan sebagai salah satu alternatif dari media komunikasi dari pembelajaran di samping sistem pembelajaran tradisional tatap muka. Namun sejak terjadinya pandemi COVID-19, e-learning system tidak lagi menjadi salah satu media pembelajaran alternatif, tetapi sudah menjadi media utama dari proses pembelajaran itu sendiri. Berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi oleh mahasiswa akuntansi selama proses pembelajaran daring ini tentu nantinya akan berdampak pada emosi dan tingkat stres yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan. Fenomena ini tentunya menarik untuk diteliti, karena tingkat kepuasan dan keterlibatan mahasiswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik akan mempengaruhi keberlanjutan implementasi e-learning system ini. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini mencoba menggabungkan beberapa komponen untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system yang diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Faktor-faktor tersebut adalah lingkungan belajar, kehadiran sosial, kegunaan yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan self-efficacy. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana lingkungan belajar, kehadiran sosial, kegunaan yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan self-efficacy dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan belajar, kehadiran sosial, kegunaan yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan self-efficacy terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu bagi pihak perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait kelanjutan sistem pembelajaran daring. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah pengetahuan tentang e-learning bagi ilmu keperpustakaan dan sistem informasi, mengingat perpustakaan juga memiliki peran penting dalam menyediakan sumber-sumber literatur terkait e-learning system. E-learning merupakan sebuah evolusi terbaru dari pembelajaran jarak jauh, di mana proses pembelajaran yang terjadi antara dosen dan mahasiswa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Dengan teknologi, e-learning dapat memfasilitasi proses belajar mengajar dimanapun dan kapanpun.
Menurut Prawira Dilaga dan Siregar, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika, khususnya perangkat komputer dan teknologi internet. Ismail DKK juga mengemukakan definisi serupa, di mana e-learning adalah pendekatan belajar mengajar yang menggunakan teknologi jaringan sebagai media penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran kelas konvensional. Kemudian, Tafangarian et al. Mendefinisikan e-learning sebagai suatu bentuk pembelajaran dan pengajaran yang didukung oleh elektronik yang bersifat prosedural dan bertujuan untuk mempengaruhi konstruksi pengetahuan dengan mengacu pada pengalaman individu, praktik, dan pemahaman dari pelajar itu sendiri. Menurut Clark dan Mayer, yang dikutip oleh Hanum, e-learning memiliki ciri-ciri yaitu memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran, menggunakan metode instruksional, misalnya menyajikan contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar atau synchronous e-learning, atau didesain untuk pembelajaran mandiri atau disebut juga dengan asynchronous e-learning. Kemudian, membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Di antara manfaat yang diperoleh dari menggunakan e-learning system yaitu, peserta dapat mengakses program pembelajaran kapan saja sesuai keinginan. Peserta tidak harus bertemu, interaksi bisa lebih ringkas dan diskusi bisa tetap berjalan sesuai rencana, dan fitur pesan elektronik memberikan peluang bagi kelompok belajar untuk bekerja sama dengan membahas topik dan diskusi elektronik bersama. Dalam situasi normal, atau dalam artian tidak dalam situasi pandemi, setidaknya ada 3 fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran tatap muka, yaitu sebagai suplemen atau tambahan. Mahasiswa sebagai pengguna memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan memanfaatkan materi e-learning atau tidak. Meskipun bersifat opsional, mahasiswa yang memanfaatkan materi tersebut tentu akan memperoleh tambahan ilmu dan wawasan. Kemudian sebagai komplemen atau pelengkap. Materi pembelajaran yang disediakan di e-learning diprogramkan sebagai pelengkap materi yang diterima oleh siswa saat pembelajaran tatap muka. Dan terakhir yaitu sebagai substitusi atau pengganti. Lingkungan belajar yang interaktif akan terbentuk dengan adanya gaya komunikasi jarak jauh dan aktivitas yang terlibat dalam sistem pembelajaran e-learning, seperti platform diskusi dan alat komunikasi online. Lingkungan belajar akan menentukan perilaku dan motif individu untuk berprestasi, mendominasi kelas, dan menciptakan hubungan dengan individu lain. Dosen sebagai pengajar diharapkan dapat memberikan pendekatan untuk memastikan peserta dapat berpartisipasi dalam lingkungan belajar online. Short, William, dan Christie, sebagaimana yang dikutip oleh Strong et al., mengidentifikasi kehadiran sosial sebagai tingkatan yang penting dalam komunikasi antara individu dan dalam hubungan interpersonal. Sementara itu, Tu dan McIsaac mendefinisikan kehadiran sosial sebagai suatu sikap pengalaman komunitas peserta didik terhadap lingkungan pembelajaran online. Kehadiran sosial yang terbentuk antara pengajar dan peserta didik akan membentuk tingkat interaksi di antara keduanya. Komunikasi online dapat meningkatkan kehadiran sosial melalui pembentukan identitas dan intensitas interaksi di antara pengguna e-learning. Kemudian, kegunaan yang dirasakan mengacu kepada sejauh mana produk atau layanan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengguna secara efektif dan efisien. Kegunaan yang dirasakan juga dapat diartikan sebagai persepsi pengguna tentang bagaimana kinerja sistem dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kegunaan yang dirasakan ini ditentukan oleh dimensi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas. Sedangkan kualitas yang dirasakan oleh pengguna ditentukan oleh 3 dimensi, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Kualitas informasi berkaitan dengan ketepatan waktu, relevansi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Kualitas sistem berkaitan dengan ada atau tidak nyabuk dalam sistem, kemudahan penggunaan, tingkat respons dalam sistem interaktif, kualitas dokumentasi, serta kualitas dan pemeliharaan kode program. Sedangkan kualitas layanan ditentukan dari perbandingan antara apa yang menurut pengguna harus ditawarkan dan apa yang disediakan. Menurut Bandura, self-efficacy merupakan sebuah persepsi diri tentang bagaimana diri berfungsi dalam situasi tertentu. Bandura mengartikan self-efficacy sebagai kemampuan pertimbangan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan pola perilaku tertentu. Tingkat kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator penting keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi. Tingkat kepuasan pengguna merefleksikan seberapa besar pengguna merasa puas terhadap pengalamannya menggunakan e-learning. Semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tetap menggunakan e-learning tersebut dan tentunya akan meningkatkan retensi pengguna tersebut. Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Strong et al. Pada tahun 2012, Yilmaz 2017, Panigrahi Srivastava dan Sharma pada tahun 2018, Ling pada tahun 2007, Chiu et al. Pada tahun 2005, Liao pada tahun 2008, Dominici dan Palumbo pada tahun 2013,
Al-Okaili et al. Pada tahun 2020, Ramayah DKK pada tahun 2010, dan Ismail DKK pada tahun 2012. Pengembangan hipotesis dari penelitian ini yaitu H1 yaitu lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning. H2, kehadiran sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning. H3 yaitu kegunaan yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning. H4, kualitas yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning. Dan H5 yaitu self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning. Gambar berikut menunjukkan kerangka berpikir dari penelitian ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas atau independent variable terdiri atas lingkungan belajar, kehadiran sosial, kegunaan yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan self-efficacy. Sedangkan variabel terikatnya atau dependent variable adalah tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih melalui pengumpulan data. Sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang terdiri dari mahasiswa jurusan akuntansi di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Barat. Horizon waktu untuk penelitian ini yaitu studi cross-seksional, di mana studi cross-seksional merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah mahasiswa jurusan akuntansi di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Barat. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Sumatera Barat yang diseleksi berdasarkan confidence sample. Confidence sample merupakan salah satu metode non-probability sampling, di mana setiap unit yang ada di dalam populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini dipilih dengan tujuan agar tingkat pengembalian respon dari responden terhadap penelitian ini bisa lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan alasan subjektif, seperti lokasi yang dekat, ada relasi yang bisa membantu, dan juga pernah memiliki hubungan atau kedekatan secara profesi, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan secara online, yaitu dengan membuat formulir kuesioner online dan linknya akan dikirimkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun email. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. Variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi dalam menggunakan e-learning system sebagai dampak pandemi COVID-19. Adapun variabel bebas terdiri atas lingkungan belajar yang kemudian disimbolkan dengan X1. Diukur menggunakan 5 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Yang kedua adalah kehadiran sosial yang kemudian disimbolkan dengan X2. Diukur menggunakan 9 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Yang ketiga adalah kegunaan yang dirasakan yang disimbolkan dengan X3. Diukur dengan 5 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Kemudian kualitas yang dirasakan disimbolkan dengan X4, diukur dengan 6 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Dan terakhir, self-efficacy yang disimbolkan dengan X5, diukur dengan 3 item pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikulinaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji koefisien determinasi, uji regresi simultan, dan uji regresi parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan. Penyebaran dan pengumpulan data kuesioner tersebut dilakukan dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020. Hasil data yang diperoleh dari responden yaitu sebanyak 350 tanggapan. Dari 350 tanggapan tersebut, sebanyak 133 data tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria sampel, yaitu mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi negeri dan mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat, sehingga hanya terdapat 217 data yang dapat diolah dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa responden didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 68,2% dan hanya terdapat 31,8% responden laki-laki.
Hal ini terjadi karena jumlah mahasiswa perempuan di Sumatera Barat memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa laki-laki. Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa baru dan mahasiswa terdaftar per 2019 di Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Tabel ini juga menunjukkan bahwa rata-rata usia responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah kecil dari 25 tahun, dan 3,23% berusia di antara 25 hingga 45 tahun. Hal ini mendukung hasil penelitian tentang tingkat pendidikan responden, di mana sebaran paling banyak adalah pada program studi D3 dan S1 yang mayoritas berasal atau berada pada rentang usia kecil dari 25 tahun. Kemudian, sebesar 80,18% responden berasal dari perguruan tinggi negeri dan hanya 19,82% responden berasal dari perguruan tinggi swasta. Sedangkan untuk angkatan pendidikan, responden paling banyak berasal dari angkatan 2017 dengan total 55,76% dan terbanyak kedua adalah dari angkatan 2018 dengan total 21,66%. Hal itu terjadi karena hubungan relasi serta yang memiliki kedekatan secara profesi dengan peneliti memang tersebar pada angkatan 2017 dan 2018. Dari tabel metode pembelajaran daring yang digunakan oleh dosen, dapat disimpulkan bahwa baik di PTN maupun PTS, rata-rata dosen menggabungkan penggunaan kedua metode pembelajaran e-learning, sinkronus maupun asinkronus. Dosen yang hanya menggunakan metode sinkronus selama masa pandemi hanya sebesar 23,5%, sedangkan yang hanya menggunakan metode asinkronus hanya sebesar 4,15%. Hal ini mungkin saja terjadi karena menggabungkan kedua metode tersebut dapat mengkombinasikan keuntungan yang diperoleh dari metode sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba menggali berapa persentase penggunaan metode sinkronus selama proses pembelajaran daring. Sebanyak 33,2% responden menjawab bahwa tingkat penggunaan metode sinkronus sebagai metode pembelajaran daring adalah lebih dari 75%. Berarti dapat ditarik kesimpulan, meskipun dosen menggunakan kedua metode sinkronus maupun asinkronus, metode sinkronus tetap menjadi metode pembelajaran daring yang paling banyak digunakan. Sedangkan aplikasi pembelajaran sinkronus yang paling sering digunakan adalah Zoom. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini. Untuk metode pembelajaran asinkronus sendiri, rata-rata setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menggunakan LMS kampus masing-masing, seperti Universitas Andalas yang menggunakan iLearn dan UPI PTK Padang yang menggunakan eStudy. Tabel berikutnya menunjukkan rata-rata dan standar deviasi setiap faktor yang diteliti dalam menentukan tingkat kepuasan mahasiswa. Berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah pada variabel lingkungan belajar dan variabel dengan nilai rata-rata terendah adalah kualitas yang dirasakan. Nilai rata-rata ini dipengaruhi oleh jumlah pertanyaan yang diajukan untuk setiap variabel penelitian. Kemudian perhatikan juga bahwa nilai rata-rata setiap faktor berada pada rentang 3,1 sampai dengan 3,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran daring adalah cukup puas. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk melihat bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat data ke mean atau nilai rata-rata. Dapat dilihat bahwa standar deviasi setiap variabel lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel dalam penelitian ini memiliki sebaran yang bagus dan hasil yang baik. Selanjutnya, penelitian ini mencoba meneliti perbandingan tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi di PTN dan PTS yang ada di Sumatera Barat dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep gejala yang diukur. Dari tabel hasil uji validitas di atas, dapat dilihat bahwa ada satu item pertanyaan variabel penelitian yang diamati tidak valid. Hal ini terjadi karena R hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan R tabel. Sedangkan hasil untuk pertanyaan yang lain adalah valid karena hasil R hitungnya lebih besar dari R tabel. Item penelitian yang tidak valid, yaitu KS8, akan dikeluarkan dari pengujian hasil penelitian selanjutnya. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan pada data yang telah lulus uji validitas. Jika tidak lulus uji validitas, maka pada data tersebut tidak perlu dilakukan uji reliabilitas. Data kuesioner penelitian dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa data kuesioner penelitian ini bersifat reliable karena keseluruhan data yang telah lulus uji validitas, nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan algoritma komputasi Monte Carlo. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05, di mana satu data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Monte Carlo signifikannya lebih besar dari 0,05.
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Monte Carlo signifikansinya adalah 0,127. Dengan demikian, maka data pada penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Uji multikulineritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Untuk menguji apakah terjadi multikulineritas atau tidak, dapat dilihat dari nilai VIF. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka dapat diindikasikan terdapat gejala multikulineritas. Sebaliknya, jika nilai VIF kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikulineritas. Pada tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai VIF setiap variabel bebas kecil dari 10. Berarti dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terdapat gejala multikulineritas. Gambar berikut ini menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas, di mana untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatter plot antara S-resid pada sumbu Y dan Z-pred pada sumbu X. Jika titik-titik pada grafik scatter plot membentuk sebuah pola yang teratur, maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur, menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik scatter plot menyebar di atas dan di bawah angka 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Koefisien determinasi atau R-square merupakan suatu proporsi dinilai untuk mengukur tingkat kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi independen. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa nilai adjusted R-square adalah 0,945. Hal ini menandakan bahwa sebesar 94,5% tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama pada masa pandemi COVID-19 ini ditentukan oleh lingkungan belajar, kehadiran sosial, kegunaan yang dirasakan, kualitas yang dirasakan, dan self-efficacy, sedangkan sebesar 5,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji regresi simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilihat dari output ANOVA pada SPSS seperti disajikan dalam tabel berikut ini. Cara untuk mengetahui hasil uji regresi simultan adalah dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi pada tabel tersebut adalah 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji regresi parsial dilakukan untuk menguji hipotesis atau pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi T kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara suatu variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi T lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji regresi parsial sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut. Penjelasan dari hasil pengujian hipotesis ini lebih lanjut pada bagian pembahasan. Selanjutnya, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing institusi, baik PTN maupun PTS. Berikut ini adalah hasil pengujian regresi parsial untuk masing-masing institusi. Dari hasil uji regresi parsial di atas, dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing institusi adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan. Hipotesis pertama berasumsi bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system selama masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil uji regresi parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi lingkungan belajar adalah 0,329. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan belajar dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Strong et al., Yilmaz, serta Panigrahi, Srivastava, dan Sharma. Namun, jika dikaji lebih dalam, hasil pengujian hipotesis terhadap mahasiswa di PTS ternyata menunjukkan bahwa lingkungan belajar berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepuasan mereka dalam menggunakan e-learning system.
Secara keseluruhan, lingkungan belajar menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system. Hal ini bisa saja terjadi karena lingkungan belajar tidak menyebabkan meningkat atau menurunnya tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system dengan asumsi bahwa sebelum pandemi terjadi, mahasiswa sudah menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran pendamping. Dengan demikian, selama masa pandemi ini, lingkungan belajar yang bagus ataupun tidak meningkatkan persepsi mahasiswa sebagai pengguna yang akan mendorong partisipasi mereka dalam pembelajaran daring. Spooner, Moulton, dan Scudder melaporkan dalam hasil penelitian mereka bahwa mahasiswa lebih sering menghayal selama pembelajaran daring dibandingkan saat pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, disarankan untuk pembelajaran daring sebaiknya tidak diselenggarakan lebih dari 1 jam agar mahasiswa dapat mempertahankan konsentrasinya. Hipotesis kedua berasumsi bahwa kehadiran sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil uji regresi parsial, nilai signifikansi kehadiran sosial adalah 0,145. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kehadiran sosial dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Hasil pengujian lebih lanjut terhadap mahasiswa akuntansi di masing-masing institusi juga menunjukkan bahwa kehadiran sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk masing-masing institusi yaitu 0,47 untuk PTN dan 0,57 untuk PTS. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dominici dan Palumbo, di mana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dominici dan Palumbo menyatakan bahwa kehadiran sosial dengan indikator instruktur pengajar dianggap tidak berpengaruh oleh mahasiswa. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan karena ketidakhadiran dosen secara langsung menyebabkan mahasiswa merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan, sehingga mahasiswa lebih berani berekspresi dalam bertanya dan mengutarakan ide-ide secara bebas. Berdasarkan hasil uji regresi parsial, nilai signifikansi kegunaan yang dirasakan adalah 0,008. Karena tingkat signifikasi 0,008 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka hipotesis ketiga diterima. Artinya kegunaan yang dirasakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran utama pada masa pandemi COVID-19. Koefisien variabel X3, yaitu 0,049, juga menunjukkan terdapat hubungan positif antara kegunaan yang dirasakan dengan tingkat kepuasan pengguna yang menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Pada persamaan regresi linear berganda, koefisien 0,049 menunjukkan bahwa ketika kegunaan yang dirasakan naik 1 unit, maka akan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna 0,049. Untuk variabel kegunaan yang dirasakan, hasil uji hipotesis untuk PTN dan PTS berbeda, di mana untuk PTN hasil pengujian menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system, sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk PTS adalah sebaliknya, yaitu tidak berpengaruh signifikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chiu DKK, Liao, Panigrahi Srivastava Dasarma, serta Al-Okaili DKK. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti tersebut menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Sedangkan, untuk hasil uji hipotesis pada PTS, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dominici dan Palumbo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dominici dan Palumbo menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan, yang diwakili oleh indikator platform yang ramah pengguna, tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna. Namun di saat indikator tersebut tidak ada, hal tersebut justru menimbulkan ketidakpuasan. Hasil uji regresi parsial terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kualitas yang dirasakan adalah 0,000. Karena tingkat signifikansi tersebut kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas yang dirasakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Koefisien untuk variabel kualitas yang dirasakan adalah 0,617. Karena koefisien bernilai positif, maka hubungan antara kualitas yang dirasakan dengan tingkat kepuasan pengguna adalah positif. Ketika kualitas yang dirasakan naik 1 unit, maka akan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 0,617. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiu DKK, Liao, Ramayah, Ahmad, dan M. Cello,
Ismail DKK, serta panigrahi Srivastafa dan Sarma. Masing-masing menunjukkan hasil yang serupa, yaitu kualitas yang dirasakan, baik itu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan e-learning. Hasil uji regresi parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikansi self-efficacy adalah 0,57. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas, maka hipotesis ditolak. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara self-efficacy dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran daring. Hasil uji hipotesis untuk masing-masing institusi juga menunjukkan hasil serupa, di mana self-efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama pada masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebelumnya, di mana nilai signifikansi variabel self-efficacy baik untuk PTN maupun PTS adalah besar dari 0,05, yaitu 0,593 untuk PTN dan 0,13 untuk PTS. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liao, Ismail DKK, Panwat-Wandich dan Stewart, Yilmaz, serta oleh panigrahi Srivastafa dan Sarma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan e-learning system. Hal ini mungkin terjadi karena mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan teknologi, terutama dalam mengoperasikan fungsi e-learning dan dalam menggunakan konten pembelajaran online, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, dari 5 variabel yang diuji, 2 diantaranya menunjukkan hasil berpengaruh signifikan, yaitu kegunaan yang dirasakan dan kualitas yang dirasakan. Sedangkan 3 variabel lainnya menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan, yaitu lingkungan belajar, kehadiran sosial, dan self-efficacy. Hal ini menandakan bahwa faktor yang benar-benar menentukan tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan e-learning system selama masa pandemi ini adalah yang mendukung mereka dalam meningkatkan prestasi akademik, yaitu kegunaan yang dirasakan dan kualitas yang dirasakan. Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah atau sistem tiba-tiba error dan instruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi dalam menggunakan e-learning system sebagai media pembelajaran utama selama masa pandemi COVID-19. Kepada pihak perguruan tinggi, setelah mengetahui faktor-faktor yang menentukan tingkat kepuasan mahasiswa akuntansi dalam menggunakan e-learning system tersebut, diharapkan dapat mengambil keputusan terbaik terkait keberlanjutan penggunaan e-learning system sebagai media pembelajaran daring. Kepada pihak sistem informasi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem e-learning, dan kepada pihak ilmu keperpustakaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan khasanah pengetahuan terkait e-learning. Penelitian ini memiliki keterbatasan tertentu, yaitu data penelitian ini diperoleh dari menyebarkan kuesioner yang dibuat dengan Google Form tanpa kontak langsung dengan responden yang bersangkutan, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui apakah mereka memahami maksud dari pertanyaan yang diberikan dengan baik atau tidak. Sulitnya peneliti untuk mendapatkan sampel penelitian dari perguruan tinggi swasta. Hal ini terjadi karena relasi peneliti yang tidak banyak dengan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta dan kondisi pandemi yang membuat peneliti tidak bisa mendatangi responden secara langsung. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya hal-hal berikut ini, yaitu memastikan penjelasan pertanyaan pada kuesioner lugas dan dimengerti oleh responden. Lebih baik lagi jika peneliti dapat mengkonfirmasi kepada responden tentang kejelasan pertanyaan yang diberikan. Kemudian mendistribusikan dan memperoleh data secara maksimal dengan mempresentasikan jumlah mahasiswa yang ada pada masing-masing perguruan tinggi yang dijadikan sampel. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.